Puluhan karyawan pabrik rokok di Bojonegoro kesurupan massal. Jelang Ramadan, harga daging ayam di Tuban merangkak naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Puluhan karyawan pabrik rokok di Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro kesurupan massal. Akibat kejadian ini, aktivitas pabrik sempat dihentikan sementara. Inilah video amatir yang merekam peristiwa kesurupan massal di sebuah pabrik rokok Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro pada Selasa pagi. Akibat peristiwa ini, aktivitas pabrik terpaksa dihentikan sementara. Sejumlah karyawan dan petugas keamanan sibuk menangani karyawan yang mengalami kesurupan. Suasana di dalam pabrik menjadi tidak kondusif karena banyaknya karyawan yang berteriak histeris. Kapolsek Dander, AKP Jatmiko mengatakan, peristiwa kesurupan massal ini terjadi sekitar pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Awalnya, seorang karyawan tiba-tiba mengalami kesurupan di tempat parkir. Setelah sadar, karyawan tersebut dibawa ke ruang produksi. Namun setelah itu, sejumlah pekerja lain justru mengalami kesurupan massal. Awalnya tadi pagi kurang lebih jam 06.45, itu ada salah satu karyawan di tempat parkir tiba-tiba kesurupan. Setelah itu agak sadar akan masuk ke dalam ruang produksi. Setelah nyampe di ruang produksi, ternyata teman-temannya yang lainnya ikut kesurupan. Dan yang kesurupan luar biasa, kurang lebih ada sekitar 75-an orang. Notabene yang kesurupan semuanya adalah perempuan bagian produksi. Untuk sementara ini sudah ditangani oleh tim spiritual dan medis, non-medis. Termasuk medis juga datang hari ini. Kita kerahkan ambulan untuk mengevakuasi para karyawan yang kesurupan. Karyawan yang lain dipulangkan atau gimana? Untuk karyawan lain tetap berjalan, tetap produksi. Yang dipulangkan hanya karyawan yang mengalami kesurupan. Pak, ini informasi dari warga katanya sering, Pak. Gimana, Pak? Untuk kejadian ini yang disampaikan ke kita adalah kejadian yang pertama. Ya? Belum pernah ada kejadian ini yang masuk ke laporan ke kita. Jadi ini ada pertama, dan pertama ini juga untuk yang kesurupan lumayan banyak. Belum diketahui secara pasti penyebab utama kesurupan massal ini. Aktivitas pekerjaan kembali dilanjutkan setelah para pekerja yang mengalami kesurupan dibawa ke tempat yang lebih aman. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, warga Kabupaten Nganjuk digemparkan dengan ditemukannya jasad perempuan di ladang jagung milik warga setempat. Korban ditemukan bersimbah darah serta mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Diduga perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Warga Desa Mungkung, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk digemparkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di ladang jagung milik warga setempat Sabtu siang. Korban yang diketahui bernama Nyaini, warga setempat ditemukan tak bernyawa dengan sejumlah luka. Jasad wanita 46 tahun tersebut pertama kali ditemukan warga yang sedang mencari rumput untuk pakan ternak. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Petugas yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi, melakukan olah TKP, dan memintai keterangan kepada sejumlah saksi. Jasad korban selanjutnya dibawa ke RSUD setempat untuk dilakukan otopsi. Ketua RT setempat Tamaji mengatakan, Nyaini sehari-hari memang beraktivitas mencari rumput untuk pakan ternak. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan sejumlah luka. Korban ditemukan di ladang jagung yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah tinggalnya.
Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman sembari menunggu hasil otopsi keluar. Belum diketahui motif dan penyebab pasti kematian perempuan tersebut. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk. Pemirsa, pihak BPBD Ngawi memperkirakan intensitas curah hujan tinggi diprediksi masih terjadi hingga bulan April. Masyarakat yang bermukim di lokasi rawan bencana seperti banjir dan longsor dihimbau untuk tetap waspada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ngawi memperkirakan potensi curah hujan tinggi masih terjadi hingga April. Hal ini mendasar informasi dari BMKG. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi, Rudi Budiantoro menjelaskan, menyikapi potensi curah hujan yang masih tinggi, pihaknya terus melakukan pemantauan di tiap wilayah. Terlebih beberapa wilayah kecamatan yang memiliki potensi bencana alam yang tinggi, yakni berupa banjir atau tanah longsor. Selain itu, pihaknya juga mempersiapkan relawan di masing-masing desa untuk melakukan deteksi dini terhadap kebencanaan. Rudi menambahkan, ia menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan seiring curah hujan yang masih tinggi hingga bulan April mendatang. Jadi kita punya di sana relawan di sana tuh. Di berbagai daerah kecamatan kita punya relawan ya. Jadi kita pantau. Dan kita juga punya pusdal ops itu. Jadi tiap hari dia tuh mantau terus mas, mantau. Kalau ini hujan deras, otomatis dari sana kita sudah ada laporan mas. Jadi kita cepatnya kita ke sana. Nah, kita harus hadir di sana. Oh, gitu bisa. Iya. Pak, kalau intensitas hujan tinggi ini diprediksi sampai kapan Pak? Ini sampai April. April itu masih besar hujannya. Terus yang perlu diwaspadai masyarakat sendiri apa? Yang pertama itu gini mas, kalau masalah bencana itu kita di Ngawi itu ada berapa pemetaan mas. Jadi khususnya kalau wilayah di barat itu ya pasti jelasnya tuh longsor, pasti longsor itu jelas. Sementara berdasar data dari BPBD Ngawi, untuk kejadian kebencanaan selama 2 bulan terakhir di tahun 2024 tercatat 85 kejadian, meliputi banjir, tanah longsor, dan rumah roboh dengan total kerugian material sekitar 69 juta rupiah dan 1 korban jiwa meninggal dunia. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Jelang Ramadan, harga daging ayam di Tuban merangkak naik. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Pengawan. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, harga berbagai jenis daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban merangkak naik. Kenaikan terjadi antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Diduga kenaikan ini dipicu minimnya pasokan daging dari para peternak. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, harga berbagai jenis daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban mulai merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru, Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Selasa pagi. Harga berbagai jenis daging ayam naik antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Kenaikan tertinggi berlaku pada daging ayam petelur atau ayam keras. Jika sebelumnya daging ayam petelur atau ayam keras dijual dengan harga Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Sementara daging ayam potong yang sebelumnya berada pada kisaran Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sementara itu harga ayam kampung juga mengalami kenaikan dari Rp65.000 menjadi Rp70.000 per ekornya. Salah satu pedagang daging ayam, Sami, mengatakan kenaikan harga daging ayam ini terjadi sejak sepekan terakhir. Lonjakan terjadi secara bertahap Rp1.000 per harinya. Sampai 40. Itu normalnya berapa biasanya? Normalnya berapa? Normalnya yang kemarin 32 sampai 35.
Sekarang tiap sore itu naik terus, tiap hari naik segitu terus sampai susah itu. Kalau ini ayam telur, ya. 45 sampai 50. Kalau sebelumnya normal? Sebelumnya 35, 36, 37. Kalau ayam kampung naik juga? Ayam kampung 70. Itu biasanya berapa, Bu? Biasanya 65. 65. Ini sudah semingguan ya, Bu, ya naik? Ya sama, 1 minggu. 1 mingguan. Naiknya bertahap, Bu? Iya. Ini naik karena apa, Bu? Ya katanya naik ayamnya telat. Oh, telat dari pabrik. Pasokannya, Pasokannya kosong nggak ada. Naiknya harga daging ayam dikeluhkan oleh para pedagang. Pasalnya, penjualan mereka mengalami penurunan. Jika biasanya mereka mampu menjual hingga 50 kg daging setiap harinya, kini hanya mampu menjual 20 kg per hari. Bu, ini naiknya harga ayam sejak kapan? 1 mingguan. 1 minggu. Dengan naiknya harga ini apakah penjualan juga menurun atau sama aja? Ya, agak sepi. Agak sepi ya? Biasanya sehari bisa jual apa? Berapa, Bu? Kalau pas normal itu sehari jual berapa ekor? Oh, kalau sekarang? Sekarang 25 ekor. Ya alhamdulillah masih 5 kilo, tidak apa-apa. Oh. Tapi banyak pembeli yang mau dengan Ya iya, kok mahal terus gitu. Ini kok bisa naik ini karena apa sih? Pakan nih Mas mungkin, atau mau hari puasa ini mungkin. Mau puasa ini. Para pedagang memperkirakan kenaikan harga daging ayam ini masih akan terus berlanjut hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, harga gabah di tingkat petani di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan. Namun harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi masih cukup tinggi. Menjelang bulan suci Ramadan ini, harga beras tetap dijual seharga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Menjelang bulan suci Ramadan yang tinggal sepekan lagi, harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi masih tetap tinggi. Hal ini seperti yang terjadi di Pasar Besar Ngawi. Di pasar ini harga beras kualitas biasa masih belum turun atau masih tetap tinggi di harga Rp15.000 per kilogram. Dari harga idealnya seharga Rp13.000 per kilogramnya. Sedangkan beras kualitas sedang dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram, yang sebelumnya dijual di harga Rp14.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang beras di Pasar Besar Ngawi mengaku, naiknya harga beras tidak mempengaruhi omset penjualan beras miliknya. Setiap hari, ia mampu menjual antara 50 kg hingga 1 kuintal beras setiap harinya. Para pedagang hanya berharap kepada pemerintah setempat untuk menstabilkan harga beras, karena mereka merasa kasihan kepada pembeli yang membeli beras terlalu mahal. Terlebih saat ini, kenaikan juga terjadi pada harga komoditas bahan pokok lainnya. Diturunkan ke sana yang nggak punya tinggi, masih 15-16. Per kilonya? Ya, yang bagus 16, yang biasa 15. Sebelum naik berapa harganya, Bu? 13, 14. Ini biasa. Biasa? Ya, kan bahan pokok tiap hari pakai. Alhamdulillah, paling setengah kita sak kintal. Sehari ya? Yang ambil, nah ini kan ada beras 5 kiloan di SPHP. Sementara berdasar informasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Ngawi, saat ini harga gabah kering panen atau GKP memasuki masa panen mulai turun. Dari sebelumnya yang mencapai Rp8.000 hingga Rp8.200 per kilogram, saat ini menjadi Rp6.700 hingga Rp7.200 per kilogram. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, meskipun sejumlah jenis harga beras mulai menunjukkan tren penurunan, namun tidak untuk beras jenis premium. Di pasar beras yang ada di Kabupaten Jombang, harga beras premium masih bertahan di angka Rp16.000 per kilogram. Sedangkan beras medium sudah mulai mengalami penurunan harga. Kondisi harga beras yang ada di Pasar Citra Niaga Jombang pada Senin siang sudah mulai mengalami penurunan. Penurunan harga ini hanya terjadi untuk jenis beras medium. Sedangkan untuk jenis beras premium masih tetap mahal dan belum beranjak turun dari harga sebelumnya. Seperti halnya beras serang, dari harga Rp14.000 turun menjadi Rp13.600 per kilogram. Kemudian untuk jenis beras gado, turun dari Rp14.000 menjadi Rp13.500 per kilogramnya. Namun untuk jenis beras poles masih bertahan di harga Rp15.000 per kilogramnya. Dan membramo masih bertahan di angka Rp16.000 per kilogram.
Agustin, salah satu pembeli, mengaku turunnya harga beras ini disambut baik oleh sejumlah ibu rumah tangga. Mereka mengaku bisa kembali membeli beras dengan jumlah normal seperti sebelumnya. Pasalnya saat harga tinggi, dirinya harus membagi uang dengan membeli eceran per kilogramnya. Sekarang turun. Nggak tahu ini tadi turun tak sudah nggak? Ya. 75. Iya, berarti turun 1.000. Gimana Bu dengan penurunan itu Bu? Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau waktu yang mahal kemarin, Ibu gimana? Ya, sempat makanya belinya dikit-dikit 5 kilo gitu. Biasanya 10, turun aja dikit-dikit. Agus Suhartoyo, salah satu pedagang beras, mengakui bahwa penurunan harga ini karena sejumlah lokasi sudah mulai panen. Meskipun belum meluas karena masih di panen pertama. Mereka berharap turunnya harga ini bisa membawa dampak positif dan bisa bertahan hingga Lebaran. Kalau untuk saat ini secara keseluruhan menurun, terutama jenis serang. Untuk Bramu masih bertahan karena untuk panenan daerah-daerah tertentu, nggak menyeluruh, daerah khusus. Untuk harga serang yang sebelumnya 14, sekarang 13.600. Untuk gadu yang biasanya 15, sekarang 14.500. Untuk yang ini masih belum turun. Apa ini? Sulam, poles. Ini beras supermarket ini. Masih berapa? Masih bertahan 15. Untuk Bramu sendiri Pak? Untuk Bramu masih 16. Sama dengan ini beras yang super. Karena apa ya? Mungkin papan atas mungkin ya. Menengah ke atas mungkin ini. Ini yang harga berapa ini? Ini 15 tetap ini belum turun. Turunnya harga ini karena apa Pak? Untuk penurunan harga karena ada sebagian yang sudah panen. Dalam 1 pekan terakhir ini, harga beras menjadi komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Pedagang dan ibu rumah tangga mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut. Mereka berharap pemerintah terus melakukan intervensi pasar agar harga beras bisa stabil dan tidak kembali melambung. Saiful Mualimin, CTV, Jombang. Antisipasi arus mudik, Polda Jawa Timur tinjau jalur rawan kecelakaan di Tuban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Tim Ditlantas Polda Jawa Timur meninjau sejumlah jalur rawan kecelakaan di Jalan Nasional Pantura, Kabupaten Tuban. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemetaan dan mengantisipasi jalur rawan arus mudik Lebaran, serta memastikan keselamatan para pemudik. Menjelang bulan Ramadan, tim Ditlantas Polda Jawa Timur melakukan pengecekan jalur yang menjadi titik rawan terjadinya kecelakaan di Kabupaten Tuban. Salah satunya di jalur nasional Pantura, Desa Sukiwaras, Kecamatan Jelu, Kabupaten Tuban pada Selasa siang. Sejumlah personil dari Ditlantas Polda Jawa Timur melakukan pengecekan kelengkapan rambu-rambu lalu lintas serta kondisi jalan yang menjadi titik black spot atau titik rawan terjadinya kecelakaan. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Tuban, angka kecelakaan yang terjadi di jalur tersebut sangatlah tinggi. Terhitung sejak bulan Januari hingga bulan Februari, sudah 7 kali kecelakaan terjadi yang menyebabkan pengendara meninggal dunia. Tim dari Ditlantas Polda Jawa Timur, Kompol Foni Meini Lotulung mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pemetaan dan mengantisipasi jalur rawan arus mudik Lebaran, serta memastikan keselamatan para pemudik. Hasil kegiatan ini nantinya akan disampaikan kepada pihak Polres Tuban. Di antaranya agar segera memasang rambu-rambu yang belum terpasang, serta memasang banner himbauan di tepi jalan, agar pemudik lebih berhati-hati saat melewati jalur tersebut. Pasti juga nanti saya perintahkan juga untuk Kasat Lantasnya untuk membuat pos di sini, antisipasi untuk jalur black spotnya dengan
kedatangan wisatawan yang mau datang ke pinggir pantai. Perhitungan memindahkan black spot sampai di sini ini karena apa? Ya karena dilihat jumlah lakanya, laka meninggalnya tinggi. Kemarin berapa? 7. Mulai 7. Januari, Februari. Mulai Januari kemarin sudah 7. 2024. Jadi otomatis berpindah tempat. Karena di sana di Tuna itu sudah berkurang. Pasca peninjauan ini tindak lanjutnya seperti apa, Bu? Ya nanti itu kami sampaikan ke Polres untuk mengefektifkan nanti untuk jalurnya, anggota yang mobile harus lebih diaktifkan lagi. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan perjalanan mudik menjelang bulan Ramadan, khususnya saat melintasi jalur black spot di jalur Pantura Tuban. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban telah selesai melaksanakan rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu 2024 tingkat kabupaten dan provinsi. Berdasarkan penghitungan resmi KPU, telah muncul 50 nama anggota DPRD Kabupaten Tuban yang terpilih untuk periode 2024 hingga 2029. KPU Kabupaten Tuban telah selesai menggelar rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu 2024 mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Berdasarkan real count tersebut telah diketahui 50 nama anggota DPRD Kabupaten Tuban terpilih untuk periode 2024-2029. Partai Golkar menang di seluruh dapil yang ada di Tuban dan dipastikan mendapat jatah 20 kursi DPRD. Sementara posisi kedua ditempati PKB dengan 11 kursi. Posisi ketiga ditempati PDI Perjuangan dengan 5 kursi. Sementara posisi keempat dan kelima ditempati Partai Gerindra dan Partai Nasdem dengan 4 kursi. Sedangkan kursi sisanya didapatkan Partai Demokrat 3 kursi, P3 2 kursi, dan terakhir PAN 1 kursi. 20 caleg Golkar yang lolos masing-masing dari Dapil 1 adalah M. Nadif Aulia Auton, Suratmin, Sri Rahayu, dan Gaguk Sudarmo. Sementara Dapil 2 Sunarto, Ahmad Abdul Wasi, Angga Nur Fauzi, dan Tia Antika Pramesti. Sementara Dapil 3 ada Sugiantoro, Hanif Abdillah, Munir, Anik Nur Azizah, Edi Susanto, dan Aguh Setio Wacono. Kemudian Dapil 4 masing-masing Endang Dwi Yuni Prihatin Jiningsih, Suci Ferawati, dan Muhammad Rosmul Fuad. Sedangkan Dapil 5 Tarianto, Khairul Inayah, dan Nurul Hidayah. Sementara 11 kursi PKB masing-masing dari Dapil 1 ada M. Yadi, Siswanto, dan Zuhri Ali. Kemudian Dapil 2 Luluk Kamim Muzizat, Dapil 3 Muhammad Saifullah Ponco Eko, Asep Nur Hadatullah, dan Mat Dasim. Selanjutnya Dapil 4 Mukson dan Sumartono, dan Dapil 5 Fahmi Fikroni dan Mutta Faridah. Sementara 5 kursi PDI Perjuangan diisi oleh Adnan Kohar, Tulus Setio Utomo, Andi Hartanto, Mustain, dan Eni Kristiawati. Untuk 4 kursi Partai Gerindra masing-masing diduduki oleh Muhammad Zaki Sultan, Tri Astuti, Lutfi Firmansyah, dan Elis Yuwanita Dewi. Partai Nasdem yang mendapat jatah 4 kursi diisi oleh Lukmanul Hakim, Muhammad Eka Suheri, Sigit Ariwijaya, dan Presli Di Okto. Partai Demokrat mendapat 3 kursi untuk Sulasi Nur Mahfudoh, Imam Setiono, dan Muhammad Ilmizada. Sedangkan P3 2 kursi untuk Agus Sahabudin dan Ahmad Husam. Dan terakhir PAN mendapat jatah 1 kursi untuk Maftukin. Sementara itu hingga saat ini pihak KPU Tuban belum melakukan penetapan perolehan kursi. Pasalnya pihak KPU masih menunggu jika ada pihak-pihak yang belum bisa menerima hasil rekapitulasi ini melayangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, puluhan ekor kambing milik peternak di Desa Kotakan, Kecamatan Kota Situbondo, dicat motif hewan pemangsa. Coraknya yang menyerupai singa, macan tutul, hingga zebra tersebut bukan tanpa alasan, yakni sebagai tanda agar tidak tertukar dengan kambing milik orang lain. Sekilas puluhan kambing ternak milik Misyadi, warga Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ini biasa saja. Namun jika dilihat lebih dekat, kambing-kambing ini ternyata dicat mirip dengan sejumlah hewan pemangsa.
mulai dari macan tutul hingga zebra. Bahkan sejumlah kambing juga dipangkas bulunya dan dicap menyerupai hewan singa. Tak hanya itu, kandang tempat tinggal kambing-kambing tersebut juga dipoles layaknya wahana mini zoo. Meski demikian, bukan sembarang pewarna yang digunakan untuk mengecat tubuh kambing, melainkan pewarna pilihan yang awet, aman, dan tidak cepat pudar. Ide unik ini justru diminati anak-anak usia dini dan balita di sekitar desanya lantaran menghibur. Hal tersebut lantas membuat Misyadi menyulap ternak dan kandangnya sebagai wahana hiburan kebun binatang layaknya mini zoo. Apakah benar ternyata sampai bawa si kecil ke sini ya Pak ya? Ya ini teman-temannya banyak yang lihat, pengen lihat juga. Pak, ini yang lucu apa aja sih Pak di sini Pak? Ya zebranya, apalagi yang jantan ini kayak singa. Bapak setuju nggak kalau di sini buka zoo mini kayak gini? Setuju sekali. Tertarik nggak sih Pak ngeliat kambing yang unik ini? Tertarik sih. Baru kali ini. Harapannya apa Pak? Ditingkatkan lebih banyak lagi atau seperti apa? Ya hiburannya juga kalau bisa sekalian. Kayak kolam itu rencana sih katanya mau ada kolamnya juga ini. Apalagi nanti kalau buah-buahannya berbuah kan enak langsung ngetik gitu. Ya ditingkatkan lagi dah biar lebih seru. Misyadi mengatakan mewarnai sebagian besar ternak kambingnya tersebut bukan tanpa alasan. Hal tersebut dilakukan sebagai penanda agar kambingnya tidak tertukar dengan kambing milik orang lain. Ya awal-awalnya masalah ini ya tidak disangka-sangka ya. Cuma biar gak apa itu, kalau dilepas biar tahu itu kambing ini dari punya ibu saya. Gitu. Terus ditandain dan diwarnai seperti itu. Jadi ada yang macam-macam pokoknya, zebra, macam tol itu. Dan banyak nggak sih Pak pengunjung yang pengen lihat di sini? Iya, agak lumayan banyak dah sekarang. Orang mana-mana itu nyampe ke sini lihat-lihat kambing itu. Dan akan ada kreatif lain-lain nggak sih Pak? Akan buat apa lagi begitu? Ya rencana memang ada. Tahu kapan belum tahu masih. Kambing menyerupai macan tutul, singa, dan zebra tersebut sempat viral di media sosial. Banyak warga yang merasa terhibur dengan ide kreatif peternak tersebut. Andi Nurkolis, JTV, Situbondo. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa pengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.